Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kabar tentang adanya grup di Facebook yang berjudul Fantasi Sedarah. Grup Fantasi Sedarah. Yang mana di dalam grup tersebut ada 30.000 sekian anggota yang mereka saling berbagi pengalaman dan juga fantasi, harapan untuk melakukan hubungan intim atau hubungan seksual dengan orang-orang yang masih sedarah. Seperti misalnya anaknya, atau ibunya, atau tantenya, atau saudari perempuannya, atau semisalnya. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana pandangan Islam tentang fenomena ini? Maka bisa dilihat di dalam surat An-Nisa ayat 23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Diharamkan bagi kalian untuk menikah dengan ibu kandung kalian. Wa banatukum, dan juga diharamkan untuk menikah dengan anak-anak perempuan kalian. Wa akhwatukum, demikian juga saudari-saudari kalian. Wa ammatukum, demikian juga dengan tante, dengan bibi-bibi kalian. Wa khalatukum, demikian juga bibi kalian. Wa banatul akhi, dan juga dengan anak perempuan dari saudara, yaitu ponaan. Wa banatul ukhti, demikian juga anak perempuan dari saudari, demikian juga ponaan. Wa ummahatukum allati arda'anakum, demikian juga para ibu-ibu susu kalian, dan seterusnya. Surat An-Nisa ayat 23. Maka ayat ini mahramkan untuk menikah atau melakukan hubungan seksual dengan orang-orang yang masih ada hubungan saudara atau mahram. Menikah atau melakukan hubungan seksual dengan sesama mahram. Maka ini perbuatannya haram, jelas. Yang kedua, termasuk perbuatan zina. Jadi kalau ada orang yang dia melakukan hubungan seksual dengan misalnya anaknya, naudzubillah, atau ibunya, atau semisalnya yang sedarah, itu juga termasuk zina. Dan jelas ini perbuatan yang sangat menjijikkan, dan fitrah yang lurus tidak akan menerimanya. Akan menyebabkan banyak kerusakan, akan menyebabkan kacaunya nasab, rusaknya akhlak, dan juga termasuk pelecehan seksual kepada anak. Sehingga perbuatan seperti ini tidak hanya diharamkan dalam agama, tapi juga diharamkan oleh negara kita. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, demikian juga Undang-Undang seputar pernikahan. Maka barang siapa yang menemukan terjadi ada kasus seperti ini bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Maka jelas, perbuatan seperti ini dalam Islam itu hukumnya haram, bahkan termasuk dosa yang besar. Demikian juga dalam hukum negara kita. Nah, namun masalahnya adalah kenapa bisa terjadi fenomena seperti ini? Wallahu a'lam, peran yang paling besar di sini adalah paparan dari konten-konten pornografi. Itulah yang menyebabkan orang punya fantasi yang aneh-aneh dalam melakukan hubungan seksual. Karena dia terpapar dengan banyak sekali konten pornografi, kemudian dia ingin mencoba sesuatu yang lain, punya fantasi yang lain, sehingga sampai punya fantasi melakukan hubungan dengan mahram atau dengan orang yang masih sedarah. Oleh karena itu, selain kita jelaskan bahwasanya perbuatan yang haram, dosa besar, kita juga perlu upayakan bagaimana supaya perbuatan seperti ini tidak terjadi di sekitar kita, agar dijauhkan dari kita. Maka para hadirin sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita saling menjaga, terutama orang-orang yang kita sayangi. Kita nasihati orang-orang yang masih suka mengakses konten-konten pornografi agar segera bertaubat, agar segera menghentikannya, karena ini akan merusak, baik merusak dirinya sendiri, merusak keluarganya, juga merusak orang yang di sekitarnya. Jangan sampai yang terjadi natis, jangan sampai yang tersisa tinggal penyesalan nanti. Maka bagi siapa yang melihat ada orang yang mengakses konten pornografi, segera nasihati, segera dilarang. Sebelum terjadi perbuatan-perbuatan yang kita bahas ini, perbuatan yang sangat-sangat menjijikan ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan penjagaan kepada diri kita masing-masing, penjagaan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, agar dijauhkan dari semua bentuk maksiat, dari semua bentuk kemungkaran, dari gangguan-gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk terus berada di jalan yang lurus sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul